Oke, kali ini kita bakal bedah panduan dari Harvard Business Review soal AI generatif. Nah, ini khusus banget buat para manajer. Jadi, AI generatif ini lagi hot banget kan? Coba bayangin, 95% perusahaan tuh udah ngomongin ini di level jajaran direksi. Angkanya gede banget. Jadi ini bukan lagi sekedar tren sesaat ya, tapi udah jadi agenda wajib di rapat-rapat paling penting. Tapi, nah ini dia yang menarik. Walaupun heboh dibicarain, survei terbaru nunjukin kalau ternyata cuma 15% manajer yang benar-benar pakai AI generatif di kerjaan sehari-hari. Dikit banget kan? Ini nih yang namanya knowing doing gap, jurang antara tahu sama prakteknya. Jadi pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa justru para manajer yang paling bisa diuntungkan malah belum banyak yang pakai alat super canggih ini? Oke, untuk nutupin jurang itu, kuncinya sebenarnya cuma satu. Kita perlu mengubah cara kita memandang teknologi secara fundamental, mindset shift gitulah. Gini deh, coba kita lihat perjalanannya. Dulu, kita lihat mesin itu ya cuma sekedar alat kayak komputer atau email. Terus, naik level, jadi asisten, kayak Siri atau Alexa. Nah, AI generatif ini lompatan besar. Mereka bukan lagi alat atau asisten, tapi udah jadi kolaborator, partner ngobrol, partner mikir, persis kayak rekan kerja kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. HBR ngasih kerangka kerja yang keren banget nih buat kolaborasi sama AI. Intinya, ada dua mode yang perlu kita kuasai. Jadi ada mode Copilot dan ada mode Co-Thinker. Anggap aja Copilot itu buat eksekusi, buat ngerjain tugas biar cepat. Nah kalau Co-Thinker, ini buat mikir bareng, buat strategi dan refleksi. Yang paling penting, kita harus pinter-pinter milih kapan pakai Copilot, kapan pakai Co-Thinker. Mode Copilot itu ya buat tugas-tugas operasional sehari-hari. Misalnya, tolong buatin draft email dong, atau ringkasin hasil rapat tadi, atau bahkan buat ngatur to-do list kita. Pokoknya buat kerjaan jadi lebih efisien. Nah, beda lagi sama Co-Thinker. Ini buat kerjaan yang lebih butuh mikir. Misalnya, kita bisa ajak dia jadi sparring partner buat nantang asumsi kita, buat cari ide-ide gila yang out of the box, atau bahkan buat minta masukan soal gaya kepemimpinan kita. Bener-bener buat mikir bareng. Nah, yang menarik di sini, buat dapetin hasil maksimal dari AI sebagai Co-Thinker, kita nggak bisa asal nanya. Perlu ada dialog yang terstruktur. Jadi ini bukan sekedar tanya jawab, tapi kita harus ngerancang percakapannya. Ada 4 langkah kunci biar hasilnya benar-benar mantap. Oke, dari teori, sekarang kita pindah ke prakteknya. Gimana sih cara nerapin ini semua dalam kerjaan kita sebagai manajer sehari-hari? Nah, tabel ini ngasih gambaran yang jelas banget. Buat urusan email, manajemen rapat, ya udah pakai Copilot aja biar cepat. Tapi begitu kita perlu refleksi diri soal kepemimpinan atau mecahin masalah yang kompleks, nah disitulah saatnya kita pindah gigi, pakai mode Co-Thinker. Tapi tentu aja, kolaborasi baru ini juga datang dengan jebakan-jebakan baru. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, trust trap atau jebakan kepercayaan. Jangan pernah telan mentah-mentah semua output dari AI. Kita harus tetap pakai penilaian kritis kita sendiri. Karena kalau terlalu percaya, bisa-bisa malah jadi salah besar. Kedua, jebakan fabrikasi. AI itu pinter banget bikin cerita, kadang bisa ngarang fakta atau sumber yang nggak ada. Istilahnya halusinasi. Kelihatannya meyakinkan banget, padahal salah total. Jadi rule number 1, selalu verifikasi informasi penting. Dan yang ketiga, jebakan kecepatan. AI memang bikin kita bisa kerja super cepat. Tapi bahayanya, saking fokusnya sama kecepatan, kita jadi lupa buat berhenti sejenak, buat mikir lebih dalam. Ingat, efisien itu bagus, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas pemikiran. Jadi, gimana dong solusinya? Gimana caranya biar kita bisa pakai AI dengan benar? Jawabannya ada di mindset. Kita butuh pola pikir yang baru buat era AI ini. Ada 3 pilar utama. Pertama, jadi conversational. Belajar ngobrol sama AI kayak ngobrol sama teman. Kedua, experimental. Harus berani coba-coba, utak-atik sendiri. Belajar AI itu nggak bisa diwakilin. Dan ketiga, yang paling krusial, responsible atau bertanggung jawab. Selalu sadar akan risikonya, mulai dari privasi data sampai bias. Jadi, intinya gini, teknologi ini udah ada di depan mata. Kolaborator AI Anda udah nungguin. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah pekerjaan kita, tapi bagaimana kita akan memulainya. Coba deh pikirin apa tugas Co-Pilot pertama Anda dan apa masalah pertama yang mau Anda diskusikan dengan Co-Thinker Anda.